Halo, PJ Sekilab siapa PJ Sekilab? PJ Sekilab anu TKI tumbuh kembang infeksi. Halo, Iya Bu, sebentar masih buka SIM PTT. enggak maksud saya cuma tanya siapa PJ-nya aja, enggak usah SIM-PTT dan sebagainya. PJ-nya yang kemarin sudah menghubungi saya itu loh. Hmm. Ini kelas berapa sih? Kelas A, B, C? Ah Bu, Kelas Nah Abu. kan, Kelas Abu. nah kan sudah ada yang menghubungi Ibu untuk minta jadwal Sekilab, ya kan? Nah itu tuh praktikum apa offline atau online? Kalau offline, maka nanti Anda satu kelompok harus kalau bisa sih mengusahakan ada pasiennya bayi yang akan dipijat. Misalnya nanti mengambil yang dari apa tuh? Mengenai kampus itu apa? Dekernya kampus itu misalnya. Itu. Tapi kalau online, nah nanti saya akan menyampaikan ada videonya. Itu. Coba nanti diperhatikan ya. Sekarang saya lanjutkan dulu. Jadi yang perlu Anda perhatikan karena sekarang ini di modul fisioterapi pada tumbuh kembang anak, maka harus berorientasi kepada seluruh pasien kita itu pada bayi maupun anak. Disebut bayi itu kalau umurnya di bawah 1 tahun. Nah, anak itu di atas 1 tahun. Kan gitu ya. Nah, dalam benak pikiran kita itu bayi itu jangan berpikir kita itu pola pikirnya jangan bayi itu manusia dewasa yang kecil bukan gitu. Jadi dia punya suatu perkembangan di mana baik perkembangan dari motorik kasar, motorik halus maupun bahasa dan sebagainya, bahasa kemudian sosial gitu ya. Itu dia detik demi detik melalui beberapa tahap. Sehingga pada saat dia dilahirkan, maka nanti ada tahapan-tahapan tertentu. Pada saat kita memberikan masas bayi, senam bayi misalnya, maka nanti juga diorientasikan kepada perkembangan si bayi ini gitu ya. Dari detik demi detiknya, umur, minggu, bulan, itu seterusnya. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa bayi itu punya periode kritis. Artinya, kalau di dalam bayi itu memasuki di periode kritis, maka dia punya perkembangan yang sangat spesifik, di mana ini waktunya terbatas. Maka kenapa ada yang disebut dengan batita, ada yang disebut dengan balita, bawah 3 tahun dan bawah 5 tahun. Karena periode kritisnya itu dia batita. Jadi perkembangan walaupun di sini terjadi pada awal kehidupan. Jadi dia pada saat dilahirkan berbeda lingkungannya. Di masa kandungannya dengan dia dilahirkan di luar sangat berbeda. Oleh karena itu, periode kritis ini juga menyangkut terkait dengan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Artinya bahwa seorang bayi yang dilahirkan jangan anggap sama jika lingkungannya itu berbeda. Contoh misalnya, ada seorang bayi yang dilahirkan dia anak pertama dengan anak kedua, dengan anak ketiga, maupun anak ke-10 akan berbeda. Perkembangan di dalam kehidupannya dia akan berbeda. Maka ini yang disebut dengan perkembangan yang sangat spesifik. Nilawati dan Hasriana misalnya punya adik kecil yang dimana usianya berbeda. Maka dia juga punya karakteristik yang berbeda juga. Karena dipengaruhi oleh lingkungan. Itu. Juga yang kedua, terkait dengan plastisitas otak itu tinggi. Di mana yang disebut plastisitas otak tinggi itu adalah keadaan di mana perkembangan struktur otak itu peka terhadap stimulus. Maaf. Kenapa kalau Anda melihat bahwa
Ada seorang ibu, seorang bapak yang kemudian mempunyai bayi, dia akan seperti ngomongnya ya seperti orang-orang yang kalau dalam bahasa Jawanya ngutang gitu ya. Dia mengomong sama bayinya walaupun bayinya itu belum bisa ngomong, dia juga belum peka terhadap penglihatan, dia juga belum peka terhadap pendengaran misalnya. Walaupun di dalam kandungannya dia sudah peka. Seharusnya yang saya sampaikan terkait dengan anatomi dan fisiologi dan juga perkembangan ya harusnya ya. Tetapi saatnya dia distimulus dengan lingkungan yang selalu dibentak-bentak, dengan lingkungan yang lembut, maka dia akan menghasilkan seorang bayi yang temperamentalnya kasar atau temperamentalnya halus kan gitu. Nah, itu yang apa namanya yang keterkaitannya bahwa bayi itu perkembangan struktur otaknya itu peka terhadap pengalaman atau stimulasi gitu ya. Itu yang harus yang harus diperhatikan. Dan ini yang menjadikan konsep deteksi dini atau stimulasi dini. Itu. Nah, sehingga pada saat kita berbicara terkait dengan bayi, maka harus melihat juga bahwa risiko besar kalau pada periode kritis itu terlewatkan, karena otak tertentu masih sedang dalam pertumbuhannya intensif dan fleksibel, maka akan terjadi risiko di mana risiko terkait dengan perkembangan pertumbuhan, perkembangan apapun, mulai dari ujung rambut, matanya, hidungnya, kemudian gerak-gerik anggota motorik kasarnya, motorik halusnya. Nah, itu akan mencerminkan. Oleh karena itu, pengasuhan, kasih sayang, stimulasi itu yang diperlukan adalah bukan hanya terkait dengan bagaimana dia mengasuh atau asuh ya, tapi bagaimana dia mengasihi dan bagaimana dia mengasah. Artinya memberikan stimulasi. Memberikan stimulasi juga memberikan kasih sayang, tapi juga memberikan pengasuhan. Jadi, kalau misalnya saya bisa menceritakan ada kisah nyata. Ada seorang suami istri dokter semua. Tapi dia mengambil pembantu rumah tangga bisu tuli. Apa yang terjadi? Anaknya bisu tuli. Karena setiap hari dia diasuh, dia diasih, dia distimulasi dengan kondisi yang dengan bahasa isyarat. Nah, contohnya mudah seperti itu. Oleh karena itu, kita perlu mengoptimalkan perkembangan, baik dalam kondisi intelektual, sosial, maupun emosi ataupun moral. Nah, yang harus kita perhatikan pada saat kita mengoptimalkan perkembangan itu, maka periode terpenting di mana kematangan otak itu terjadi pada 3 bulan kehamilan pertama. Perhatikan. Karena ini kematangan otak itu dipengaruhi atau diperlihatkan atau kita harus mengetahui secara detail bagaimana kejadian riwayat 3 bulan pertama kehamilan ibu. Maka kalau kita menjumpai ada pasien bayi yang seharusnya dia sudah bisa duduk, tapi kok dia belum bisa duduk, maka kita melakukan suatu anamnesis, kita melakukan suatu pemeriksaan subjektif, dimulai dengan bagaimana kondisi ibu saat hamil 3 bulan pertama. Apakah ibunya tidak sehat atau kondisi-kondisi yang mungkin ibunya dia selalu bed rest. Nah, ini yang pertama kali yang harus kita perhatikan. Yang kedua, masa perinatal. Perinatal, masa menjelang persalinan. Itu juga terkait dengan kematangan di otak. Maka tadi saya bilang, periode kritis itu maksimal di batita. Karena
berhubungan dengan maturasi otak atau kematangan otak. Sehingga kalau misalnya Anda ditanya oleh seorang pasien, seorang ibu, misalnya, Mbak, sebenarnya atau Mas Ferdian misalnya ya, sebenarnya perkembangan otak anak saya itu sebenarnya kematangannya itu sampai di usia berapa sih kan gitu ya. Di saat usia batita itu merupakan periode terpenting, maka jangan heran jika Anda mau memperhatikan adikmu, ya, Anda itu akan mengajari anak yang di usia di bawah 3 tahun dengan yang di usia SD akan berbeda. Lebih cepat menangkapnya anak-anak dengan kondisi di batita. Oleh karena itu, karena ini berhubungan dengan pengasuhan tadi, dengan stimulasi tadi, baik yang berhubungan dengan intelektual, emosi, gitu ya, moral apalagi, saya berpesan, jika Anda punya adik di bawah 3 tahun, hati-hati dalam ngomong. Hati-hati dalam perilaku. Karena akan dicontoh oleh adikmu. Gampang banget ya. Karena termemorinya gampang. Ini terkait dengan maturasi otak. Begitu. Oleh karena itu, otak bayi baru lahir itu tidaklah kosong. Dia selalu dibekali rasa ingin tahu. Gitu loh. Agenda terus dia, makanya jangan kalau adikmu itu selalu bertanya, karena keinginan rasa ingin tahunya itu memang besar. Satu, yang kedua, bayi baru lahir itu pertumbuhan otaknya belum sempurna. Kenapa? Karena berat otaknya seperempat dari otak dewasa. Dan jumlah selnya baru 2/3 dari otak dewasa. Oleh karena itu, pada saat kita mengikuti seorang bayi yang mengikuti, kemudian dia bertumbuh dan berkembang menjadi anak, masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, ini yang harus kita selalu perhatikan bagaimana terkait dengan stimulasi lingkungannya, terkait dengan stimulasi keluarganya, stimulasi di dalam internal maupun eksternal. Karena proses tumbuh kembang bayi itu kita ingat, jangan sampai Anda itu selalu membanding-bandingkan. Ada adikmu yang umur 5 tahun dengan anaknya tetanggamu yang umur 5 tahun, jangan dibandingkan. Kenapa? Karena dia punya sifat yang unik. Di mana dia juga punya multi kompleks yang dimana punya rasa emosi yang berbeda karena dipengaruhi oleh banyak hal. Contoh, kalau saya melihat Nilawati dan Nasriana dengan Nimatu Ziyadah dengan Ferdian Yogi, kenapa ada yang satunya, mohon maaf nih, ada yang satunya cerewet, ada yang satunya ngomongnya nggak punya ngomong, ada yang ngomongnya banyak gitu ya. Itu karena dulunya dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda. Jadi ini yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan asesmen. Kita buktikan nanti pada saat skilab, jika ketemu seorang bayi dengan anak yang berbeda lingkungan, yang berbeda pengasuhannya, misalnya pengasuhannya dengan orang tuanya dan pengasuhannya dengan pembantunya, itu akan berbeda. Itu. Makanya ini karena salah satu faktor itu adalah kondisi yang optimal, di mana tadi periodenya adalah batita, itu suatu hal yang harus kita perhatikan. Dan kondisi yang optimal pada masa bayi itu tidak lepas dari faktor apa? Dari fisiknya, psikisnya, lingkungannya, nutrisi yang baik, nutrisi. Jadi dia lingkungannya bagus, tapi nutrisinya nggak bagus. Misalnya selalu diberikan dia karbohidrat terus yang banyak gitu ya. Atau dibalik, mohon maaf ini, ada lingkungan dari yang lingkungan pemulung.
Secara psikologinya juga berbeda dengan lingkungan yang di rumah elit misalnya. Atau dengan yang di perkampungan. Atau rumah yang di persawahan. Ya berbeda. Inilah yang mengakibatkan masa tumbuh kembang bayi yang optimal itu berbeda-beda. Untuk memperoleh kondisi yang optimal, maka salah satunya dengan kita memberikan massage pada bayi. Itu pendahuluannya. Nah, sebelum lebih lanjut kepada bagaimana teori dari massage itu, ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Dari kami belum ada, Ibu. Oke, terima kasih, Dari Mbak. saya belum ada, Bu. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai massage bayi. Jadi ini terapi sentuh yang tertua dan terpopuler, di mana dia memang sudah lama digunakan. Perbedaannya massage bayi yang diberikan fisioterapi dengan Mbah Dukun apa? Nanti kita buktikan di dalam skill lab. Jadi, misalnya kita memberikan gerakan pada perut, ya harusnya berbeda. Harus hati-hati, disesuaikan dengan anatominya. Kan gitu. Nah, ini diperkenalkan memang ini sudah lama turun-temurun. Di mana ini merupakan pijat bayi dengan perasaan dan sentuhan. Maka nanti yang membedakan adalah bagaimana cara memegangnya. Ya kan? Nah, misalnya nanti terkait dengan bagaimana cara untuk yang di ini, yang di wajah, misalnya wajahnya ini wajah yang terkait dengan nanti ini arahnya kemana, pegangannya bagaimana, karena ini sentuhan secara emosi gitu ya. Ini harus diperhatikan antara nanti posisi Anda di atas kepala dengan posisi Anda di bawah itu berbeda. Gitu loh. Maka juga karena ini dengan perasaan dan dengan sentuhan, oleh karena itu kapan itu boleh dihentikan, kapan itu boleh dilanjutkan kalau misalnya pasien itu sama-sama dengan kondisi yang menangis gitu ya. Kapan dengan bayi yang menangis boleh dilanjutkan, kapan tidak boleh dilanjutkan kan gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan nanti pada saat skill lab. Nah, senam bayi itu untuk stimulasi mengajarkan pola gerak normal. Pola gerak normal sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, pada saat bayi usia 7 bulan, contoh misalnya, seharusnya dia sudah bisa didudukkan bayinya dengan didudukkan, dilepas, dia sudah bisa. Nah, pada saat kalau dia didudukkan, dilepas, dia meleot, nah apa yang harus dilakukan dengan gerakan, pola gerakan yang normal itu? Contohnya seperti itu, ya kan? Nah, kapan dimulainya? Sebenarnya itu dapat dimulai secepatnya. Jadi, bayi kita masuk di neonatus juga bisa, masuk di bayi baru lahir kan juga bisa, di kamar bayi juga bisa gitu ya. Nah, itu sehingga yang harus misalnya ditanya oleh orang tua, kapan sebenarnya bisa, mulai dari lahir sudah bisa gitu ya. Dilakukan setiap hari itu. Nah, lebih kurang nanti 10 sampai 15 menit itu tergantung dari besar kecilnya si pasien kan gitu ya. Kita tangannya gede, kakinya gede, ya nanti ini gerakannya juga lama kan kayak gitu. Maka waktunya akan berbeda. Cuman gerakannya itu yang harus diperhatikan. Jika mulai gerakannya itu 7 kali terus, maka dari awal sampai akhir 7 kali terus. Wajah itu 7 kali, kemudian yang di bawah juga 7 kali, di bawah ini juga gerakan apapun 7 kali. Nah, dari awal 5 kali ya 5 kali terus. Itu ya. Sehingga nanti akan terjadi efektivitas terkait dengan pengaruh dari massage bayi itu. Nah, sebenarnya
pada pagi hari saat orang tua dan bayi sudah mulai memang sebaiknya sih sebelum mandi supaya dalam kondisi setelah itu dia dimandikan, kemudian sudah dalam kondisi bersih kan gitu. Atau pada waktu kenapa pada malam hari sebelum tidur? Nah, ya supaya dia dalam kondisi ini apa namanya tidurnya nyenyak. Karena kita perhatikan nanti pada saat kita memberikan massage pada bayi, bayi itu kenapa langsung belum selesai aja udah tidur kan gitu ya. Nah, itu harus mengerti kondisinya. Kalau benar Anda itu pijatannya benar, ya bisa sampai bisa tidur gitu. Nah, yang perlu diperhatikan, tolong nanti saatnya Anda sekilap selalu saya lihat. Apakah kuku Anda panjang? Kalau kuku Anda panjang, ya tolong saatnya sekilap massage bayi dipotong. Lalu pada saat sekilap itu tidak boleh ada perhiasan yang dipakai yang menimbulkan goresan pada kulit bayi. Harus cuci tangan terlebih dahulu karena tangannya harus bersih. Dan jika nanti Anda mau buka praktek di rumah, maka ruang kamarnya harus hangat, tidak berangin supaya pasien itu tidak mudah masuk angin kan gitu ya. Kemudian nanti harus dengan kondisi diberi alas yang rata. Baringkan bayi di tempat yang rata dan lembut. Bebaskan semua pakaian. Artinya yang dimaksud dengan bebaskan semua pakaian itu adalah bahwa jika Anda massage di dada, ya makanya bajunya dilepas. Jika Anda massage di perut, lah berarti celana yang dia pakai juga harus dilepas. Maksudnya artinya sampai ke inguinal itu harus dalam kondisi terbebaskan. Gitu. Kalau Anda mau massage di tungkai atas dan bawah, lah itu tidak boleh ada celana. Jadi harus sampai di pangkal paha, inguinalnya terbebaskan dari semua pakaian. Jadi bukan berarti bahwa semuanya dari awal ditelanjangi, tidak. Mana dulu yang akan kamu pijat kan gitu. Sama dilakukan gerakannya. Terus jangan sekali-kali massage bayi itu bayi dalam kondisi lapar. Tidak boleh. Jadi kalau besok offline, maka kalau Anda mau mencari bayi yang akan dipijat itu, satu, tidak sedang dalam kondisi jamnya tidur. Dua, tidak sedang dalam kondisi lapar, artinya proses makannya sudah lama, mau jadwalnya makan lagi gitu ya. Atau malah dia sehabis makan nanti muntah. Jadi itu. Dan pastikan Anda dalam kondisi yang waktunya paling tidak ya 15-30 menit sampai persiapannya. Kemudian nanti kalau pasiennya didudukkan, ya duduk dalam posisi yang nyaman. Kalau ditidurkan, ya tidurkan dalam posisi yang rata. Siapkan handuk, baju ganti. Nah, untuk minyak bayi itu harus dengan kondisi yang licin. Ya, licin. Jadi tidak boleh dalam kondisi yang apa namanya keset tidak meresap di air gitu ya. Artinya dibuat ke tubuh itu malah tidak licin. Nah itu mah jangan. Itu. Pada saat kita melakukan memijatan di anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah, setelah kita melakukan pemijatan di tungkai yang kanan, maka dilanjutkan tungkai yang kiri. Jangan setelah tungkai yang kanan terus apa? Lengan kanan. Nah, nggak boleh. Jadi harus simetris itu setelah kanan atau kiri. Lalu gini, pada saat kita menuangkan minyak itu kan harus di atas ini ya. Menuangkan minyak di telapak kita baru diginikan. Jangan langsung di depan di badannya si pasien. Jadi jangan menuangkan minyak di badannya pasien ya, tapi di tangan kita, kemudian digosokkan, baru kemudian dioleskan ke tubuh pasien. Tolong pada saat apa namanya? Pada saat nanti untuk
memulai pijit bayi itu komunikasinya dulu. Jadi diajak bicara, terus sampai kemudian kenal dulu gitu ya. Apa namanya, enjoy dulu gitu. Bahkan kalau di luar negeri itu kan hari itu mungkin dia mau pijat bayi itu setengah jam sendiri, dia mau kenalan dulu kalau dia baru pasiennya gitu ya. Lalu diputarkan lagu-lagu yang lembut atau musik klasik gitu ya. Jangan dangdut, jangan apa namanya Mbak? Apa namanya selain dangdut itu apa? Yang Jawa itu apa namanya? Koplo. Nah, koplo atau apa Mbak? Bukan satunya itu loh Mbak, apa Mbak? DJ. Campur sari, Bu. Campur sari. Nah, jangan campur sari yang bentak-bentak gitu. Ah, pasiennya malah tambah ini. Tambah apa namanya? Tambah malah nanti malah jingkrak-jingkrak, malah nggak diem-diem nantinya kayak dia. Pertahankan kontak mata dengan bayi itu maksudnya gimana? Pada saat Anda melakukan pijat bayi itu, jangan disambi ngobrol dengan temanmu. Jadi pandangannya itu ke bayi. Di mana dimulai dengan sentuhan ringan, perlahan, kemudian nanti hingga bayi itu dia sudah terbiasa dipijat, jangan langsung keras. Dan perhatikan apa yang diberikan isyarat bayi itu kepada kita. Contoh misalnya, kalau dia memang dalam kondisi menangis, itu boleh dilanjutkan asal tidak menangisnya tidak histeris. Paham ya? Tidak histeris. Tapi kalau sampai kayak marah kayak gitu ya dihentikan dulu. Tapi kalau cuman nangisnya kayak apa namanya? Kayak apa? Nangisnya kayak itu loh, berpura-pura. Nah, itu. Biasanya kan kalau kita berpura-pura gitu kan kelihatannya gitu ya. Nah, itu. Makanya kan kalau berpura-pura itu ya jangan berhenti, ya lanjutin enggak apa-apa gitu ya. Jadi harus bisa membedakan bahwa dia benar apa enggak gitu. Kemudian mandikan bayi jauh. Nah, ini penting yang terakhir ini. Jauhkan minyak bayi dari mata bayi. Jadi gini, apa namanya? Pada saat kita memberikan mainan kepada bayi, jangan diberikan mainan baby oil. Jadi jangan diberikan mainan baby oil ya. Apa namanya? Kalau dia nanti terbuka secara mendadak, nah mengenai wajahnya atau matanya bahaya. Itu yang harus diperhatikan. Yang tidak dianjurkan sebelum memijat. 1. Memijat bayi tidak lama setelah makan. Jadi kalau mau memijat ditanya dulu, Bu, anaknya ini habis makan atau tidak? Kalau habis makan ditunggu 1 jam. Membangunkan bayi, misalnya contohnya bayinya baru tidur nyenyak, enak, nyenyak sekali gitu ya. Dibangunkan hanya untuk dipijat, jangan. Ya. Kemudian kalau dia dalam kondisi sakit itu habis opnam maksudnya. Kalau habis opnam, maka jaraknya 1 minggu. Tapi kalau sakitnya hanya biasa, tidak opnam, tidak apa-apa. Justru malah nanti membuat dia tidurnya lebih nyenyak, gitu ya. Kemudian jangan memaksakan bayi pada saat bayi tidak mau. Jangan dipaksakan, gitu ya. Jadi harus diposisikan. Bagaimana juga pada saat kita memijat bayi itu jangan dipaksakan. Kita harus dalam kondisi apa namanya dituruti gitu ya. Maunya bayi gimana gitu. Anunya. Kemudian untuk manfaat. Sebelum ke manfaat ada pertanyaan silahkan. Jadi saya belum mandi. Ya, terima kasih Mas Nova. Terima kasih Mas Ari jawabannya. Apa sebenarnya pada saat kita memberikan pijat bayi itu dampaknya seperti apa sih gitu ya? Ini dari suatu penelitiannya sudah banyak dilakukan penelitian anunya apa namanya terkait dengan dampak ini apa kalau dari sisi psikologis jelas. Jadi gini,
Seperti Mas Noval, Mas Hari Setiawan Seran, jangan menganggap bahwa kenapa sih Bu ini juga diajarkan pada fisioterapi laki-laki gitu ya. Karena kedekatan ayah tidak hanya ibu. Jadi kalau Anda besok sudah punya modalitas bisa melakukan pijit bayi, paling tidak minimal kalau kalian besok menikah punya anak, paling tidak minimal bisa melakukan pemijatan pada anakmu sendiri kan gitu ya. Minimal itu paling tidak. Kedekatan ayah itu sungguh sangat luar biasa. Sentuhan seorang ayah itu sangat dirindukan oleh seorang anak. Maka seorang ayah yang mungkin dalam kondisi kerjanya dari pagi sampai sore, kemudian dia apa namanya istilahnya mendekati anaknya itu senang banget anaknya karena dari pagi sampai sore nggak ketemu sama bapaknya kan gitu ya. Nah, bayi atau anak merasa terlindungi. Jadi kalau sering kita memberikan sentuhan-sentuhan itu si bayi itu merasa nyaman. Bahkan itu yang bisa dilakukan penelitian itu memperkuat ikatan batin. Oleh karena itu jangan sampai itu merupakan tugasnya ibu, tugasnya seorang istri, bukan. Ayah itu harus dalam kondisi juga dekat dengan anaknya, dengan bayinya gitu ya. Dimana itu juga akan pada saat kita sering memberikan sentuhan, itu akan lebih tenang bayi itu. Jadi kalau dia lebih sering kita berikan sentuhan itu, maka nanti kenapa makannya jadi lahap, banyak, tidurnya nyenyak, berat badannya naik kan gitu ya. Itu keterkaitannya juga berhubungan dengan optimalisasi tumbuh kembang pada psikologinya. Nah, kalau yang terkait dengan apa namanya dampak fisiologinya gitu ya. Nah, itu juga memacu sistem sirkulasi darah, denyut jantung. Jadi bayi itu dia akan merasa lebih nyaman, kemudian tidurnya nyenyak lebih lama. Bahkan nanti kita ajari bagaimana jika bayi itu kesulitan BAB, buang air besar. Di mana letak masasnya yang betul untuk daerah perut. Pada saat kita untuk memperbaiki kerja pencernaannya, memperbaiki pernafasannya, memperbaiki denyut jantungnya, memperbaiki sistem kekebalan tubuhnya. Nanti kita akan lihat kan pada saat sekilas. Nah, dampak fisiknya yaitu mendorong pertumbuhan dari apa? Susunan otot dan kelenturan. Makanya tadi disampaikan bahwa sentuhan demi sentuhan ini merupakan stimulasi yang dimana ini merupakan apa namanya? Jika bayi itu merasa dalam kondisi lelah, capek, kekakuan akan menyebabkan dia terasa lebih nyaman karena lebih lentur kan gitu. Nah, pertumbuhan pada motoriknya maka akan membantu, memicu pertumbuhan fisik. Akibatnya apa? Bayi itu kalau sering dipijat, maka perkembangan emosi dan kognitifnya juga bisa juga ini apa namanya lebih maaf ya, dia tidak lebih temperamentalnya tidak lebih kasar gitu. Jadi dia lebih lembut. Coba diperhatikan. Jadi kalau Anda sudah menerima materi Ibu ini, kemudian besok sudah di segi lab kan, tolong Anda yang punya adik kecil, yang punya di bawah 5 tahun, dipraktekkan. Dipraktekkan. Benar nggak ngomongnya Bu Khotimah itu? Bahwa ini secara emosionalnya akan lebih tenang. Secara kognitifnya dia lebih pinter. Kenapa? Karena dia lebih rileks, tidurnya lebih nyenyak. Kan gitu ya. Termasuk juga motoriknya. Karena nanti pada saat kita melakukan pijat bayi itu, pada saat kok kita tahu bahwa ini sebenarnya sudah bisa ini, kok ini belum. Nah, itu yang keterkaitannya nantinya akan apa namanya? Stimulasinya dengan senam bayi, gerakan optimal tadi gitu. Nah, untuk yang tekniknya, sebelum ke teknik ada pertanyaan silahkan. Dari saya belum ada, Bu. Terima kasih Mbak Nikmah. Matu ziyadah. Ada yang ditanyakan? Ada? Silakan.
Oh, oke. Makasih, Mas. Oke, jadi gini ya. Yang pertama, tekniknya. Sebenarnya tidak ada urutan baku bahwa di dalam melakukan pijat bayi itu harus wajah dulu, harus dada dulu, harus perut dulu, tidak. Tetapi kita melihat kondisi si anak. Contoh, misalnya, pada saat Anda melakukan komunikasi awal, si anak ini nggak nangis. Terus karena dia sampai ketawa-ketawa, nah kalau dia nggak nangis, maka Anda boleh megang wajahnya dulu. Gitu. Tapi kalau Anda sudah pendekatan, komunikasinya sudah pendekatan, kemudian apa namanya Mbak, dengan berbagai macam cara kok bayi itu masih nangis, tapi nangisnya bukan histeris ya, itu. Maka pesan saya yang pertama, tolong dada, perut, punggung didahulukan. Kenapa? Karena kalau sudah dada, perut, punggung dipijat, boleh diberi minum. Tetapi kalau dada, perut, punggung belum dipijat, bayi atau anak tidak boleh diberi minum. Ingat itu. Karena ada kasus kakak kelasmu itu mijet urutannya nggak pas, ini perut belum dipijat, diberi minum, muntah. Bayinya, anaknya muntah. Gitu loh. Maka kalau dia nangis, misalnya nangisnya bukan histeris ya, nangisnya ya nangis biasa atau bahkan nangisnya pura-pura. Maka yang pertama dada, perut, punggung. Itu. Baru setelah dada, perut, punggung dikasih minum silakan, baru ke lengan, ke tungkai, ke kaki, gitu ya, ke wajah. Cuman kalau sudah ke tungkai, ke kaki, baru ke wajah, ya Anda harus cuci tangan kembali. Gitu. Ya, tetapi kalau senam itu dimulai dari gerakan-gerakan dari ujung hingga ke pangkal. Menstimulasi gerakannya seperti apa, Bu? Sesuaikan dengan usia tahapan perkembangan motoriknya. Misalnya bayi ini tengkurap, kepala terangkat. Bayi dengan kondisi tengkurap, kepala terangkat ini, maka seharusnya dia di atas usia 3 bulan dia sudah mampu. Tapi yang terjadi adalah jika Anda menjumpai bayi ke umur 5 bulan belum bisa tengkurap sendiri, nah ini masalah. Karena perkembangan motoriknya tidak sesuai. Maka Anda harus melakukan gerakan yang di mana yang disebut dengan senam bayi atau senam anak yang ditujukan oleh ini stimulasi gerakan itu disesuaikan atau ditujukan dengan melihat perkembangan motoriknya gitu. Ya, itu terkait dengan teknik. Nah, sekarang apa namanya? Wajah. Jadi nanti saya berikan video ya. Ini saya kirim video ibu yang pada saat ibu melakukan sekilap kakak tingkatmu dulu apa? Jadi saya jelaskan sekilap kakak tingkatmu dulu, yaitu yang harus di apa namanya dilihatkan nantinya wajah. Itu kan nanti jadi wajah itu kan kita melihat wajah ini, maka mau di kita itu posisinya di atasnya atau kita posisinya di bawahnya itu berbeda pegangannya ini melewati ujung atau kita menggunakan satu jari atau empat jari. Sebentar ini baterai saya lopet. Bentar. Mudah-mudahan nggak mati. Ya. Y. Soalnya ini tadi sama Nia juga baru survei itu ada yang 16. Ini tadi juga dia bilang kalau mau
untuk fotokopi berapa 20 kali 100 lembar itu juga. Ini juga aku baru ngitung-ngitung. Sisanya uang itu cuma berapa ini? Cuma ini tak aku sempat tadi di bawah hitung-hitung dulu. Oh itu kan nggak dianggarkan banyak banget. Iya. Jadi nanti kita praktekkan pada saat skilab ya. Ini urutannya nanti harus bagaimana gitu ya. Kita tahu urutannya. Besok kita praktekkan pada saat skilab. Artinya bahwa tadi urutannya saya sudah Ibu sampaikan ya bahwa itu tidak ada urutannya baku gitu ya. Tapi kita harus melihat dari kondisi si bayi itu atau si anak itu gitu. Jadi nanti kita mau posisinya di atas kita atau posisinya di bawah. Nah itu nanti juga bentuknya tangan kita ini 1 jari atau dengan 4 jari juga berbeda. Ya, ini dari teorinya. Nanti ada bagaimana gerakan yang seperti membentuk hati, gerakan yang membentuk kupu-kupu gitu ya. Kita praktekkan pada saat skilab. Kemudian juga ada yang dimaksud dengan gerakan I love you itu yang bagaimana. Nah, nanti kita I-nya yang bagaimana, L-nya L kebalik, U-nya kebalik gitu ya. Nanti kita praktekkan pada saat kita skilab. Jadi nanti ini sudah ketemu timelinenya yang PC-nya tadi, offline atau online? Offline, Ibu. Apa? Untuk skill. Halo? Offline? Iya, Bu, offline. Oh ya, berarti Anda harus nyediain anak atau bayi ya, nanti per kelompok 1. Janjian dengan Dekar atau kemarin sih Bu Olive itu yang lab itu nanti anak saya juga bisa Bu itu juga mau gitu ya. Ini serah nanti mau nyari di tetanggamu atau ada adikmu juga nggak apa-apa itu ya. Nanti kita praktekkan ini gerakannya kuncinya ya. Oke. Jadi silakan nanti untuk dibaca dulu, kemudian nanti videonya juga Ibu berikan, kemudian nanti kita praktekkan pada saat skilab. Ya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Mas Noval. Kemarin itu saya lihat di media sosial, Ibu. Jadi ketika bayi itu dikasih latihan seperti renang, apakah itu boleh, Ibu? Maksudnya, apakah itu ada dampak positifnya bagi bayi, Ibu? Terima kasih, Ibu. Ya, makasih atas pertanyaannya Mas Noval. Oke, jadi posisi bayi yang diberikan renang itu yang disebut dengan hidroterapi pada bayi. Jadi kenapa di luar negeri itu bayi umur baru seminggu, baru 2 minggu dia sudah dikenalkan dengan air. Di sana itu dia sudah dikenakan dengan air. Artinya diperkenalkan kondisinya itu bahwa nanti bukan hanya sekedar oh ini harus dengan gerakan gaya kupu-kupu, gaya dada kan enggak. Jadi kalau berbicara terkait dengan apa dampaknya atau manfaatnya itu sebenarnya kalau di dalam teknik di hidroterapi sebenarnya itu masuk di dalam kategori di senam bayi ini juga. Jadi nanti menggerakkan sendi-sendinya itu disesuaikan dengan kondisi perkembangan dari motoriknya si bayi itu. Mungkin Mas Noval melihatnya bayi itu umur berapa dia waktu dimasukkan ke kolam renang itu yang dilihat Mas Noval di media sosial itu. Yang saya lihat itu berbagai, ada yang masih kecil, ada juga yang agak gede gitu, Bu. Iya, jadi memang kenapa sekarang ini ada yang disebut dengan spa baby, ya kan? Ada spa baby itu biasanya fisioterapi itu kan memberikannya dia diberikan pijat bayi, tapi kemudian dia juga diakhiri dengan hidroterapi, diberikan gerakan-gerakan di dalam air gitu. Itu pun tidak harus dalam kondisi dia dewasa, bayi bisa.
Manfaatnya seluruh dari apa yang dia gerakkan disesuaikan dari perkembangan dari motoriknya si bayi itu. Makanya Anda sudah menerima materi terkait dengan pemeriksaan dengan menggunakan DDST belum? Belum ya? Materinya Belum, Bu. ya. Ya, Belum, Bu. nanti di situ akan kelihatan pada saat kita melihat dari perkembangan motorik si anak ini. Apakah anak ini dalam kondisi dia perkembangan motorik kasar, motorik halusnya itu normal, apa tidak? Maka dilihat dari hasil pemeriksaannya itu. Tergantung dari dia dalam kondisi dia usia berapa, nanti kita sesuaikan. Begitu Mas Noval. Kalau terkait dengan itu yang diberikan di kolam renang ya masuk, kalau sekarang ini sedang rame-ramenya ya baby spa itu kalau di fisioterapi dengan modalitas baby spa itu kan dengan diberikannya juga di dalam kolam renang juga, artinya dimasukkan ke dalam air itu gitu ya dengan teknik-teknik tertentu begitu. Besok kita praktekkan pada saat kita sekilap ya gerakan-gerakan apa yang harus kita berikan begitu. Oke. Gitu Mas Noval. Baik Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mbak Lydia. Untuk skill lab-nya itu nanti bayinya itu ada batasan umurnya tidak ya, Bu? 5 tahun sampai 5 tahun. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. 2 tahun boleh, 2,5 boleh, 6 bulan boleh, 2 bulan boleh, 9 bulan boleh, ya, 1,5 boleh, terserah. Tapi tolong kelompok itu nanti juga juga memikirkan, jadi istilahnya mungkin nanti harus disiapkan tadi yang materi Ibu tadi ya. Jadi tolong bilang ke Bu Olive, mau sekilap massage bayi itu yang harus disiapkan, kan ada matras, kemudian ada apa namanya? Alasnya tadi, ada minyaknya, itu ya ada mainannya. Jadi semuanya harus disiapkan dulu. Oke. Gitu. Gitu Mbak Lydia. Ibu satu baik, Bu. orang wajib bawa 1 bayi. Ya kalau tidak nantinya kita langsung mempraktekannya. Pikir saya kalau ada bayi itu kan Anda bisa mengetahui bagaimana karakteristiknya yang tadi kita sampaikan di awal tadi kan. Bagaimana cara mengatasinya jika dia nangis, bagaimana atau dia dengan pola yang seperti apa gitu ya. Tadi Ibu sampaikan bahwa jangan memaksa kondisi si bayi. Memaksa itu yang bagaimana yang disebut memaksa, bagaimana tidak memaksa. Kalau misalnya Anda tidak menemukan, ya mau tidak mau, oh ya saya lupa. Tolong nanti juga masing-masing kalian juga bawa boneka. Syarat dari boneka itu adalah harus ada lengan, atas lengan bawah tangan, harus ada tungkai atas tungkai bawah kaki. Jadi kalau boneka panda, boneka ini yang tidak ada wujudannya antara lengan atas dengan bawah dan tangan, jangan. Jadi harus ada perbedaannya itu, ya. Kalau misalnya nanti terpaksanya tidak ada, ya berarti kan si labnya pediatri kan punya boneka yang bisa ditekak-tekuk itu ya. Itu juga bisa. Cuman kita tidak bisa mengetahui emosionalnya. Nah, nanti untuk bisa mengetahui emosionalnya, Anda bisa lihat aja video Ibu yang kemarin Ibu mengajar di kakak tingkatmu itu. Nanti saya share. Gitu, Nikmat. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Dari saya Ada? cukup Ibu. Ya, baik. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan pada hari kiamat adalah dari akhlak yang baik. Jadi tolong ini yang harus diperhatikan. Ya, itu kalau nggak ada kita tutup dengan doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan.
Mas apa? Mas apa ya? Ferdian, silakan di ini, di apa namanya? Baik, Di Bu. foto, Oh iya, sebentar ya, di Bu. screenshot semuanya on kamera. Maaf Ibu, tapi saya kalau on kamera terkeluar. Ya, enggak apa-apa kalau gitu, silakan off kamera. Sebentar ya, Bu. Sudah, Mas? HP, Bu, soalnya. Yang pakai laptop. Yang tuh. pakai laptop siapa ya, dibantu Mas Ferdian? Saya aja, Bu. Ya, makasih Mbak Nikma. Saya slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Udah? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf